Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih sudah bergabung dan bersama dengan AW Channel, Arno Wirjolukito Official Channel. Saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang boleh saya terima. Kami terima semuanya, baik dalam doa, daya, dana, dukungan moral, apapun itu. Saya percaya biarlah berkat Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian. Hari-hari ini saya sudah menerima banyak pertanyaan dan saya sudah mengumpulkan. Kelak tahun depan mungkin kita akan membuat sebuah pengajaran lengkap terkait dengan pertanyaan tersebut. Hari-hari ini sampai tahun ini mungkin akan menata dulu basic-basic supaya langkah kita bisa sama. Agak sedikit lambat bagi mereka yang sudah advance, tetapi tidak apa-apa, biar kita sama-sama punya pola pikir yang setara dan serupa dulu. Saya percaya biarlah ini terus akan menjadi langkah kita bersama untuk mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Tetap bersama dengan AW Channel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara sekalian, apa kabar? Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan yang kami terima sampai hari ini. Kau merawat kami, sungguh kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang dalam kehidupan kami lebih dari hidup. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom, senang sekali boleh ada kembali setelah kita belajar mengenai penggenapan-penggenapan yang ada di PL dan apa yang terjadi pada zaman-zaman PB. Kemudian kita sempat kemarin 3 kali terkait dengan akhir zaman, nubuatan dari para rabi, pesan-pesan dari para rabi, supaya kita bisa melihat sebetulnya akhir zaman dari kacamata orang Yahudi, rabi Yahudi bagaimana. Nah, hari ini kita kembali meneruskan cerita tentang Mesias-Mesias yang ada yang penggenapan singa. Kita akan teruskan di sini. Nah, satu ketika banyak orang bertanya juga terkait dengan yang namanya Nazir. Sorry saya Tuhan, orang Kristen itu kalau nasar gimana sih Pak? Katanya kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Terus sumpah boleh nggak sih? Terus yang namanya nasar tuh kayak apa? Saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas mengenai sejarah, mengenai Nasir dan sebuah penggenapan bahwa ternyata pola Nazir itu juga menjadi penggenapan dari semua yang ada di firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar konsep soal Nazir. Kita akan melihat dalam bilangan yang ke-6. Hukum tentang kenaziran, itu adalah bilangan 6 ayat pertama sampai selesai, dan nanti endingnya ada ucapan berkat yang Anda sering dengar di penutup dari semua ibadah-ibadah di Kristen yang Anda offline. Saya kalau online tidak terlalu tahu, tapi kalau offline biasanya para hamba Tuhan menutup doa berkat dengan ucapan berkat imam yang ada di bilangan 6. Nah, yang menarik begini, jadi Nazir itu artinya apa sebetulnya? Nazir itu artinya adalah separate atau dipisahkan. Dipisahkan. Nah, konsep dipisahkan ini seringkali ada yang mengatakan dipisahkan untuk Tuhan. Kata-kata kudus. Kudus itu artinya bukan bersih. Karena kalau bersih ya gunakan saja cairan pembersih Bapak Ibu. Yang namanya kudus itu adalah separate. Dipisahkan. Dibedakan. Kadosh, kedesh, kudus. Dipisahkan. Kalau kita melihat cerita mengenai bilangan 6, di sini cerita mengenai bagaimana orang itu mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Jadi, yang namanya Nazir itu ada separate to, dipisahkan untuk Tuhan. Tetapi juga ada arti kedua yang mungkin kita jarang dengar Bapak Ibu. Yang namanya separate itu juga bukan hanya separate to, tapi juga separate from. Dipisahkan dari. Dipisahkan untuk atau dipisahkan dari. Kita tahu bahwa Israel itu adalah awalnya adalah separate to, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Abraham diambil dari Ur Kasdim, dari bangsa Irak, dipisahkan, dikuduskan untuk menjadi umatnya Tuhan. Separate to. Waktu mereka mengalami sebuah peristiwa di mereka membelakangi Tuhan, maka mereka menjadi separate from God. Jadi dipisahkan dari Tuhan. Jadi Israel itu adalah negara Nazir menurut saya. Kenapa? Karena nggak cuma dipisahkan untuk Tuhan,
Tapi waktu mereka mengalami penghukuman, mereka dipisahkan dari Tuhan. Ini negara terpisahkan. Baik to atau from. Ada dua jenis pemisahan. Nah, bicara soal nazir, tentu saja dikatakan dalam firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Moshe, berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan, jadi nazir itu bisa laki, bisa perempuan. Memang kalau kita melihat jarang dari perempuan yang diangkat dalam kehidupannya. Tetapi laki-laki lebih banyak. Ada beberapa laki, ada beberapa perempuan. Mengucapkan nazar khusus. Jadi nazar ini khusus, levelnya hampir setara dengan sumpah sebetulnya. Karena kita juga berkata bahwa zaman PB dan PL ada perbedaan. Nazarnya orang nazir, jadi orang yang bernazar namanya nazir. Nazar khusus namanya nazir. Untuk mengkhususkan diri bagi Tuhan, separate to God. Maka haruslah ia menjauhkan diri dari anggur minuman memabukkan, jangan minum cuka anggur, cuka minum memabukkan, jangan meminum suatu minuman yang dibuat dari buah anggur, baik segar maupun yang kering. Nah, ini termasuk kismis loh Bapak Ibu, yang enak itu. Selama waktu kenazirannya, jangan makan suatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai pucuk rantingnya. Semua nggak boleh. Karena anggur zaman itu bicara mengenai kenikmatan, sukacita. Orang yang dikhususkan bagi Tuhan, sepertinya seperti pertapa. Jadi orang yang memisahkan diri hanya ngurus urusan Tuhan, menjauhkan diri dari anggur. Anggur itu bicara mengenai hal-hal duniawi hari itu. Selama waktu nazarnya, sebagai seorang nazir, janganlah pisau cukur lalu dari kepalanya sampai genap waktunya untuk mengkhususkan diri bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus, membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi rambutnya tidak dipotong, terus panjang. Karena mungkin bicara mengenai fashion, saya juga tidak berani terlalu jauh mengenai hidupnya betul-betul terpisah hanya untuk Tuhan. Ada yang bertanya, Pak, kalau gitu minum anggur sekarang nggak boleh. Bapak Ibu, saya tidak sedang membahas PB, saya sedang membahas PL. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudara laki atau saudara perempuan, jangan ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ya, di beberapa tempat memang kemudian, kalau itu adalah garis terdekat, misalnya ayah atau ibu atau adik perempuan yang belum menikah, dia bisa dekat. Tapi dalam Bilangan 6 dikatakan hari itu bahkan mayat pun tidak. Simson adalah seorang nazir. Jadi nazir itu biasanya orang yang sebelum lahir sudah mendapatkan sebuah pesan Tuhan, penugasan Tuhan yang khusus. Dan cirinya tentu saja ada 3 yang gampang diketahui. Pertama adalah dia tidak menjamah anggur, produk anggur dan turunannya. Kedua, dia menjaga hidupnya supaya tidak najis karena mayat atau hal-hal lain sebetulnya. Yang ketiga adalah rambutnya dibiarkan tumbuh. Nah, ini pertanyaan menarik sebetulnya. Ada pertanyaan sepele Bapak Ibu, karena banyak orang hari-hari ini, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan dari Australia, seorang pelayan Tuhan di mimbar, mundur dari Kristen belum lama, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, dan kemudian ditanya, kenapa Anda mundur? Dia berkata, terlalu banyak pertanyaan di kepala saya. Akibatnya nggak terjawab. Akhirnya dia meledak, ya akhirnya mundur daripada Tuhan. Nah, saran saya adalah hari-hari ini kita banyak belajar supaya ada banyak pertanyaan terjawab. Nah, kalau ada pertanyaan, ajukan pertanyaan Anda. Kalau bisa saya akan jawab, kalau tidak bisa Anda bertanya kepada hamba Tuhan yang lain yang mungkin lebih pada kompetensinya. Nah, saudara saya Tuhan, ada satu pertanyaan yang unik. Pertanyaannya dianggap ya kurang mutu sih pertanyaannya, tapi kalau nggak dijawab mungkin akan penasaran sampai mati. Yang pertama pertanyaannya begini, rambut Tuhan Yesus panjang atau pendek? Anda mungkin pengen tahu panjang atau pendek, tapi ya ngapain sih pertanyaan seperti ini? Tapi kalau nggak dijawab juga Anda pengen tahu, kalau nggak terjawab juga percaya juga nggak dijawab pengen lebih tahu lagi. Saya Tuhan, dari cerita ini saya akan lari sebentar bahwa orang di Israel pada zaman itu, rambut itu boleh panjang, itu adalah dengan 3 hal. Yang pertama adalah, seorang Israel yang rambutnya panjang, tidak pernah dipotong, itu adalah seorang nazir. Siapa contohnya? Samuel. Samuel itu nazir.
dikhususkan bagi Tuhan. Dia menggunakan sorban di kepalanya. Kenapa sih ada kata orang dari India suka pakai sorban? Kenapa? Itu rambut semua itu. Jadi tidak dipotong, diikat ke atas, diikat supaya rapi begitu. Siapa lagi? Simpson. Simpson itu dibiarkan panjang, kepang 7. Anda bisa bayangkan 17 tahun usianya itu waktu dia menikah, kepang 7. Jadi diizinkan panjang kalau dia nazir. Dan kita tahu bahwa pada hari itu Tuhan Yesus dianggap bukan nazir. Satu, panjang nggak? Karena beliau bukan nazir, harusnya tidak panjang, harusnya. Yang boleh panjang siapa? Nazir. Yang kedua adalah, kalau orang biasa bukan nazir boleh panjang tidak? Boleh. Boleh. Tapi harus diikat ke atas. Tidak boleh digerai. Makanya kalau Samson berjalan, orang tahu, ini nazir ini. Kenapa? Karena digerai. Siapa yang orang rambutnya boleh panjang bukan nazir, tapi harus digerai dan wajib digerai? Harus diikat rambutnya, bukan digerai. Ada Absalom, anaknya Daud. Dikatakan di sana bahwa rambutnya itu potong rambut setahun sekali potong 2,5 kilo. Panjang rambutnya, jadi lebat memang, dia kan ganteng sekali katanya. Nah, jadi boleh panjang nggak? Boleh kalau dia nazir. Kalau nggak panjang, diikat. Siapa lagi Pak yang boleh panjang? Dia bukan nazir, dia nggak ikat, tapi dia panjang. Ya orang gila, yang boleh begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kisah ini, jelas sekali bahwa pada zaman itu, Tuhan Yesus tidak termasuk itu semua. Jadi kalau panjang atau pendek, ya Anda kalau lihat film-film Hollywood tentu saja panjang. Cuma sampai hari ini tidak ada yang pernah bilang panjang atau pendek. Bahkan Paulus mengatakan dia tidak pernah punya kebiasaan berambut panjang hari itu. Nah, jadi panjang pendek itu menjadi sebuah relatif. Karena kalau Anda yang rambutnya sampai ke pundak, sampai ke punggung, Anda lihat rambut di pundak ini pendek. Tapi kalau saya mengatakan rambut Anda sampai di pundak, saya bilang panjang. Nah, yuk kita akan jawab sebentar ya. Ini pendapat saya. Bapak Ibu, urusan rambut memang nggak terlalu penting. Tapi kadang-kadang penasaran kalau nggak dijawab. Jadi Anda harus tahu, ingat orang Yahudi rambut tidak lurus. Yang catokan lurus itu ya pasti adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi rambutnya itu adalah seperti ini, gitu. Tapi sebetulnya tidak melewati bahu, gitu, melebar ke samping, gitu, panjang. Kalau saya bilang panjang, kenapa rambut saya segini Bapak Ibu? Panjang. Nah ingat, Tuhan Yesus tidak termasuk dari 3 ini tadi. Orang zaman itu tidak mengatakan Tuhan sebagai nazir, juga tidak diikat ke atas, begitu. Jadi semuanya panjang. Panjangnya ya sampai sebahu sini saja. Cuma memang kan ada bentuknya mengombak begitu. Itu gaya orang Israel pada zaman itu. Nah sekarang tinggal kembali lagi. Anda tahu kalau orang-orang di Hollywood menggambarkannya panjang sampai ke pundak. Lewat dari pundak sampai ke punggung begitu ya. Ya memang kalau dibilang satu hari, saya pernah, ini nggak ada hubungan sama firman Tuhan karena memang ada seorang anak yang pernah konon katanya berjumpa dalam sebuah penglihatan terkait dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata kalau dilihat foto mana katanya yang paling mirip dengan gambaran Tuhan Yesus. Ada fotonya ditampilkan Bapak Ibu. Nah, ini Anda bisa melihat sebentar. Bapak Ibu, ini bukan kaitannya sama bahasan hari ini. Ini cuma sekedar memuaskan penasaran ingin tahu saja. Dan saya juga, kita masukkan sajalah Bapak Ibu. Saya tidak pernah melihat langsung, saya juga tidak mengerti, tapi beberapa orang yang tidak pernah sama sekali bertemu, tidak saling berhubungan, ada anak kecil menunjuk sebuah foto yang katanya paling mirip. Saya sendiri tidak pernah tahu. Nah, Anda bisa melihat berikut ini fotonya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya, jangan lama-lama. Nah, gini Bapak Ibu, kalau Anda pengen tahu dalam hidup Anda, seperti apa tampilan Tuhan Yesus, saran saya, hidup sungguh-sungguh hari ini sama Tuhan. Selesaikan amanat agung. Intim sama Tuhan. Satu hari, engkau dan saya akan berjumpa secara muka dengan Tuhan Yesus. Hari itu, kita tidak lagi akan bertanya-tanya, berpikir segala hal, tidak. Itu kita akan melihat muka dengan muka. Dan pada saat itu saya beritahu Bapak Ibu, sukacita yang besar. Oke, jadi nazir, pada zaman saya sudah ulang kembali ya Bapak Ibu soal nazir, memang ada penampilan tertentu dalam, bukan cuma
Apa yang dia harus lakukan? Misalnya, dia tidak boleh melakukan hal-hal dosa seperti menyentuh mayat, tapi juga secara penampilan fisiknya ada. Dia bisa saja dia minum anggur di rumah, nggak ada yang pernah tahu. Artinya bukan cuma masalah roh, jiwa tubuhnya itu harus memiliki bentuk atau ciri spesifikasi nazir. Jadi bukan cuma penampilan fisik saja atau saya ikut Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini harus mengerti bahwa banyak orang memutuskan ikut Tuhan. Yang penting iman, Pak. Yang penting hati saya, Pak. Saya tidak bisa untuk dikoreksi yang lain. Yang penting hati saya sama Tuhan. Terserah orang mau ngomong. Oke, hati sama Tuhan, betul. Orang nggak bisa untuk mengungkit, terserah. Tapi ingat baik-baik, Bapak Ibu, bahwa pada zaman itu, kata nazir, orang yang dipisahkan untuk Tuhan, itu memiliki jati diri secara roh, jiwa, dan tubuh. Ini adalah sebuah gambaran yang kita hidupi pada zaman perjanjian baru, di mana kita melihat ternyata adalah roh, jiwa, tubuh kita itu mengalami sebuah pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Nah, itulah kita bicara nazir pada hari ini. Saudara Tuhan, contoh di Alkitab cukup banyak. Contoh misalnya adalah kalau Anda melihat Nabiah Hana, dia tinggal menikah bersama dengan suaminya 7 tahun, setelah itu suami meninggal dan dia tidak menikah lagi sampai dia udah tua sekali. Dia tinggal dan hari itu Tuhan Yesus dibawa ke bait suci. Saudara Tuhan, dia melihat dan bersuka cita. Dia memutuskan untuk dia tinggal di sebuah tempat dan tidak lagi untuk menikah dan tidak lagi untuk tinggal bersama orang lain. Dia tinggal di sebuah bait suci, tinggal di tempat itu. Mungkin sebagai seorang nazir. Jadi nazir itu bisa laki, bisa perempuan. Pak, bagaimana dengan nazar yang kita ucapkan hari ini? Tuhan mengajar kita soal melihat itu adalah bahwa apa yang kau ucapkan, jika ya bilang ya, tidak bilang tidak. Nah, saya akan memulai cerita tentang penyingkapan soal nazir ini. Penting karena di Israel itu nazir masih ada orangnya, beberapa, dan mereka juga punya sebuah janji sama Tuhan, dan ada seorang yang sangat terkenal sekali di Israel terkait soal nazir. Nah, kita mau cerita sebentar mengenai kisah bagaimana penggenapan semua yang ada di firman Tuhan ini, digenapi Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa sekali, cara yang sangat detail sekali, dan manusia tidak berpikir, tapi Tuhan sudah menentukan arah langkahnya. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap dengan jelas apa yang saya mau sampaikan begini. Kita akan geser dulu sebentar, kisah-kisah soal tadi soal rambut. Anda bisa undurkan sebentar, bisa ngelik kembali fotonya. Anda bisa ketik di Google mengenai kisah foto ini. Pendapat orang tentu saja banyak. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata bahwa nazir itu harus 3. 1, nggak boleh kenajisan. Mayat nggak boleh, hidupnya harus kudus. 2, kesukaan dunia dalam bentuk anggur, dia tidak boleh lakukan, nggak boleh sentuh bahkan. Yang 3, rambutnya sebagai sebuah tanda. Nah, dan bagaimana caranya? Hanya ada satu cara di Alkitab tentang kenaziran, cara untuk membatalkan kenaziran dengan caranya. Dan bagaimana dia harus memulai kenazirannya. Ada di Bilangan 6 ayat 13. Ini adalah cara yang luar biasa sekali. Bilangan 6 ayat 13. Bagaimana seorang nazir itu diizinkan untuk menghentikan, menggenapi kenazirannya. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba begini, begini, begini. Ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Bukan jalan sendiri. Harus dibawa. Nah, budaya ini terus dibawa sama orang Israel terus sampai pada abad 20. Jadi bagaimana caranya seorang nazir itu boleh menggenapi dengan cara harus ada yang menjemput. Nah, untuk dia bisa menggenapi semua cerita mengenai kenazirannya, maka harus ada saksinya, yaitu adalah 3 orang imam. Harus ada nih. 3 orang imam, priest, harus datang menyaksikan
mengenai penggenapannya. Ingat, Alkitab berkata dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Boleh pilih 2, boleh pilih 3. Tapi kalau urusan nazir, urusannya pada Tuhan, sumpahnya, itu harus 3 orang. Jadi nazir itu harus dijemput, dan setelah dijemput, imam harus menyaksikan bagaimana penggenapannya, penyelesaian kenazirannya dengan 3 orang. Dia bukan pergi sendiri, dia harus dibawa, dijemput. Kasih garis kata-kata ini, dibawa, dijemput. Nah, yuk kita lihat sebentar. Ada flip chart di sini, jadi kita bisa ngobrol lebih enak. Jadi waktu mengucapkan kenazirannya, itu harus di pintu dari tabernakel, kemah pertemuan, yang ada lokasinya, yang pada zaman orang Israel, itu di Bukit Bait Suci. Har HaKodesh, gunung tempat kudus Tuhan. Har HaBeit, gunung Bait Tuhan atau Temple Mount. Tempat yang sekarang ini kalau Anda tahu Temple Mount itu ya adanya adalah di tempat yang tembok ratapan, yang ada kubahnya emas itu, yaitu Masjid Omar itu, Dome of Rock, itu adalah yang namanya Temple Mount. Gunung daerah situ namanya Temple Mount. Har HaBeit. Nah, saudara Tuhan, ini menarik. Kita tahu pada abad ke-20, pada tahun 1948, ini kan adalah perang kemerdekaan. Jadi Israel mengalami kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan ini, waduh, perangnya bertubi-tubi. Perangnya bertubi-tubi. Nah, pada saat perang ini, Israel itu punya seorang nazir, itu yang sangat terkenal sekali. Dia dikenal hari itu sebagai nazir zaman modern. Nazir dari semua nazir pernah ada. Nazir HaNazirim. Jadi, dia nazir yang terkenal dari semua nazir yang pernah ada. Nazir HaNazirim. Nah, kenapa? Karena orang ini pada tahun 48, pada saat kemerdekaan, perang kemerdekaan, dia mengususkan hidupnya karena dia tahu Israel itu adalah bangsa nazir. Dia dipisahkan untuk Tuhan. Kalau dia ada masalah, maka dia dipisahkan dari Tuhan. Dan orang ini menjadi orang yang menjaga, tanda kutip, dia ingin menjaga bangsanya. Jadi selama bangsa Israel itu merdeka, ini kan belum kembali kepada Tuhan, baru merdeka, orang ini bersumpah, bernasar di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak akan pernah keluar dari rumah, sampai pada saat Yerusalem kembali ke bangsa Israel. Saya ulang. Memang kita sudah belajar ada nabi-nabi Yehuda ben Samuel, masih ingat yang waktu itu, yang abad 12 itu, dikatakan, memang 1917 Israel menguasai kembali Yerusalem dari Inggris. Tetapi kota Yerusalem sendiri tidak pernah dibawa kendali orang Israel Yahudi sebetulnya. Itu menjadi daerah yang sulit sekali disebut sebagai no man's island. Jadi no man's land. Jadi tempat yang benar-benar nggak jelas penguasanya siapa. 48 kemerdekaan, perang kemerdekaan terjadi. Pada saat itu ada serangan juga dari Mesir dan teman-temannya. Ada seorang keturunan dari Lewi, seorang imam. Dia menyatakan bahwa dia bernazar tidak akan keluar dari rumahnya sampai Yerusalem kembali penuh dikuasai Israel dan kendali pemerintahan di sana semua di tangan bangsa Yahudi. Nah, orang ini terkenal sekali, saudara saya Tuhan. Namanya adalah David Kohen. Nih kalau saya ngomong Kohen, Bapak Ibu, semua orang yang pakai Kohen ini keturunan dari Lewi. Sampai sekarang, Pak, iya, Anda tahu di Amerika pernah ada menteri pertahanan namanya Kohen, gitu ya. Saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa ke depan coba perhatikan nama-nama David dan Joseph. Ya, makanya saya hari ini mau cerita hal yang berbeda, yaitu adalah David Kohen. Bapak Ibu, Anda boleh ketik nama ini, Anda boleh cari, terkenalnya bukan main. Ini adalah Nazir HaNazirim.
Ini Nazir abad 20 yang paling besar. Nah, satu hari pada tahun 1967, ini kan perang 6 hari. Jadi Israel dalam perang 6 hari melawan 10 bangsa Arab. 10 negara lawan satu negara, ada sudah dengar kisahnya, Israel menang hari itu. Pada saat dia menang, dan pada tanggal 7 Juni 67, waktu menang, maka dia dijemput 7 Juni 1967. Dia dijemput oleh 3 imam dan 2 rabi. Datang ke rumah dari David H. Cohen. Datang ke sana. Untuk apa? Menjemput. Kenapa dijemput? Karena dia dijemput untuk dibawa ke Temple Mount yang ada di Yerusalem. Jadi kota Yerusalem, dia masuk ke gerbang sana, ke Har HaBeit, Temple Mount, untuk menggenapi nazarnya. Sehingga setelah itu, dia lepas dari sumpahnya, vow-nya kepada Tuhan, nazarnya. Nah, ingat, saya tadi cerita mengenai bilangan 6, ayat 13. Apa yang dikatakan di sana? David H. Cohen tidak boleh datang sendiri, tetapi dijemput oleh 3 imam dan 2 rabi untuk pergi ke Bait Suci, dan di sana dia akan menggenapi nazarnya. Nah, kita masih ingat kisah yang sebelum ini mengenai 5 singa. Kita tahu bahwa kemudian setelah pintu gerbang Yerusalem dibuka, masuklah 4 militer berpangkat kolonel di sana, dan 1 adalah founding fathers dari Israel, yaitu adalah David Ben Gurion. Dan 5 ini punya nama cuma ada 2 kemungkinan. Nama pertamanya adalah Arik, yang kedua adalah Gur. 3 bernama Arik, 2 bernama Gur. Arik dan Gur artinya singa. Dan mereka masuk ke gerbang singa, Lions Gate. Mereka masuk ke sana. Nah, yang menarik adalah pada saat Yerusalem pulang ke tanah perjanjian, maka nazirnya pun pulang. Renungkan kembali. Waktu Yerusalem pulang, nazirnya pun pulang. Karena nazir ini tiap hari pakai baju hitam, black robe, tiap hari. Tiap hari nggak keluar rumah pakai baju hitam. Kenapa? Dia berkabung, dia tidak mau keluar, dia berjanji hanya keluar saat Yerusalem balik. Dan tanggal ini, Yerusalem akhirnya kembali ke bangsa Israel. Pada saat kembali, maka 3 imam, 2 rabi menjemput dia ke sana. Nah, 1 imam yang mengantar mereka punya nama adalah ini, Menahem. Menahem. Apa arti Menahem? Bapak Ibu, saya kembali menjelaskan semua nama. Anda tahu bahwa nama gunung, nama bukit, nama lembah, nama jurang, nama laut, nama kota, nama desa, nama kampung, nama orang, angka di Alkitab, semua ada artinya. Dan Tuhan menggunakan nama. Dari sini saya mau cerita bahwa Tuhan itu memakai orang. Tolong mengerti Bapak Ibu, Tuhan memilih orang yang Tuhan mau pakai untuk rencana Tuhan. Dan saya berdoa, dengan begini Anda mulai melihat, hidup ini tentu saja jangan dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang penuh dengan sakit hati, kekecewaan, masalah-masalah negatif yang memenuhi pikiran-pikiran kita. Akibatnya apa? Kita kurang waktu untuk mendalami signal-signal sorgawi yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Kenapa orang Kristen lebih banyak diam, merenung, dalam arti merenung, mengkoreksi diri, melihat garis sejarah hidupnya,
melihat pemakaian-pemakaian Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang bertemu dengan dia, situasi di mana dia berada, di lingkungan seperti apa dia berada, pengalaman hidup apa yang dia alami. Kekristenan menurut saya adalah kita harus banyak melihat seperti ini. Karena Tuhan memberikan begitu banyak signal dalam kehidupan ini untuk mempelajari. Makanya saya selalu belajar mengenai hidup saya pribadi. Orang-orang yang saya temui, peristiwa-peristiwa yang saya lalui, hal-hal yang saya pernah ketemu, siapa yang dekat, jenis-jenis pengalaman baru yang saya terima, kota-kota tertentu, tempat wilayah tertentu, nama-nama tertentu. Saya menyimpan itu semua dalam hati saya. Kenapa? Dari situ kita bisa melihat sebuah perbuatan tangan Tuhan yang menuntun kita. Anda kalau bisa mendengar Tuhan berkata dengan jelas di kuping Anda, "Hai anakku, aku begini." Ya, Anda tentu saja nggak perlu seperti ini. Tapi banyak orang harusnya mulai membuka hatinya dan mulai melihat perjalanan hidup seseorang itu. Tuhan ikut campur loh Bapak Ibu, teman-teman. Banyak orang menganggap, ini semuanya adalah masa-masa yang suram, masa-masa yang buruk, kepahitan dalam kehidupan saya, buat apa saya ingat-ingat? No. Semua kehidupan Anda adalah pembelajaran. Bahkan saya mau beritahu, dalam hal seperti ini pun, Tuhan menggunakan yang namanya adalah nama-nama orang yang tepat. Siapa yang dipilih? Menahem. Bapak Ibu, Anda tahu di Alkitab ada yang namanya Nahum. Nahum itu artinya adalah penghiburan. Lihat baik-baik, Menahem menjemput David H. Cohen. Ini jelas tepat seperti sebuah janji Tuhan bahwa satu hari akan ada penghiburan bagi keluarga Daud. Penghiburan bagi keluarga Daud. Menahem, David. Bisa kelihatan di sana, Bapak Ibu? Jadi, Anda bisa melihat bagaimana sebuah cerita yang menarik sekali. Nah, David H. Cohen adalah orang yang menyertai Israel sampai kepulangannya dipulihkan. Dan tolong mengerti, hari ini adalah hari Sabtu. Anda bisa bayangkan, dan tahun ini adalah kenapa pulangnya Israel, Yerusalem ke bangsa Israel. Kenapa tidak memilih tahun 69? Kenapa tidak memilih tahun 70? Kenapa tidak perang tahun 73? Kenapa tidak perang pada tahun 48? Kenapa tahun 67? Karena tahun inilah yang namanya adalah Yobel. Dan yang luar biasa terjadinya adalah hari Sabat. Sabat itu berarti Jumat, Jumat ke Sabtu. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Lihat pemilihannya, tepat harinya. Jadi, David H. Cohen, Nazir Tuhan, akan dibawa oleh Menahem yang bernama penghiburan. Tepat di hari kudus, hari Sabat, hari penyucian diri, yang terjadi pada tahun Yobel, untuk pulang ke sana. Dari sini saya mau cerita Bapak Ibu. Hati-hati. Ternyata nama Anda, tanggal lahir Anda, waktu hidup Anda,